sabar. Perempuan paruh baya ini mengamuk saat akan diamankan petugas Satpol PP dan Dinas Sosial di Taman Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Sambil menjerit, perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini meronta dan menolak diamankan. Ia semakin gusar saat meminta tasnya dikembalikan oleh petugas. Ada di mobil. Saat dijanjikan tasnya akan dikembalikan, perempuan ini akhirnya mau masuk ke mobil dinas sosial. Sama ini suruh naik sini, Bu. Bu, ada yang sana pramuka. Di pramuka. Oh. Ibu kerjaannya apa, Bu, biasanya? Biasanya, biasa aku bersihin kamar mandi masjid di Kampung Melayu, kalau enggak nyari itu aqua gelas. Oh, Ibu mulung ya? Ya tapi apa sendiri. Oh, ngemis juga? Enggak. Oh, enggak. Tadi Ibu sempat nolak, kenapa Bu sempat nolak di bawah, Bu? Ya kan nanya tasnya dulu. Oh. Ini lagi pendataan ini. Ikut dulu. Seorang pria juga sempat menolak diamankan karena khawatir gerobaknya hilang saat razia. Razia dilakukan karena masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis, dan pengamen yang mengganggu kenyamanan warga di kawasan Menteng. Petugas menyisir sejumlah kawasan sampai ke kolong-kolong jembatan. Di Kecamatan Menteng ya, kita lakukan setiap hari memang ya dalam kata arti untuk penataan wilayah Kecamatan Menteng. Rencananya razia serupa akan digelar rutin untuk menciptakan ibu kota Jakarta lebih tertib, aman, dan nyaman. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi maling di Blora, Jawa Tengah bikin tertawa lantaran terpergok tengah tidur di kursi usai mengacak ruang guru di SD Negeri 1 Taman Rejo. Diduga maling tertidur karena kebingungan untuk keluar usai mengacak-acak ruangan. Sebuah video saat polisi menangkap seorang maling yang ketiduran di ruangan di SDN 1 Taman Rejo Blora viral di media sosial. Pelaku dibangunkan oleh sejumlah petugas kepolisian lalu diborgol. Kejadian ini terungkap saat penjaga sekolah mendapati ruang guru berantakan dan melihat seorang pemuda tidur di kursi kepala sekolah. Kondisi tersebut dilaporkan penjaga sekolah ke Kepala Sekolah SDN 1 Taman Rejo. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menjebol plafon masuk ke ruangan guru. Usai mengacak ruangan, pelaku mengaku kebingungan untuk keluar. Katanya pertama itu kalau dilihat ruangan ini kan sudah terlalu semua ya, dari pintu, terus jendela, terus setelah itu dia bingung katanya. Kenapa kok dia nggak keluar lewat dia masuk? Ditanya oleh polisi katanya bingung. Dan terus daripada mungkin pemikiran dia daripada nanti terus dia mau masak, saya kira mungkin lebih baik tidur mungkin loh ya. Lebih baik tidur di kantor. Kini pelaku bernama Gangsar Arianto, warga desa Kedung Bulu, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, mendekam di balik jeruji besi Polres Blora. Seekor babi hutan mengamuk dan masuk ke sebuah klinik di Menes, Pandeglang, Banten. Seorang warga yang hendak menangkap terluka di lengan kiri. Kemunculan seekor babi hutan di Jalan Raya Labuan Pandeglang, Tegalwangi, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten membuat panik warga. Babi hutan ini terlihat agresif dan beberapa kali menyeruduk warga yang ingin menangkapnya. Babi kemudian sembunyi di semak-semak untuk menghindari warga. Babi hutan ini akhirnya kabur ke sebuah klinik sehingga membuat pekerja klinik dan pasien panik. Seorang warga yang berupaya menangkapnya diseruduk hingga terluka di lengan kiri. Khawatir jatuh korban lebih banyak, babi hutan ini akhirnya dibunuh. Udah gitu, dia mah muter lagi tuh yang namanya si babi hutan tuh muter ke saya. Saya cuma ini doang, Nggak apa-apa, duduk saja. Ini, kena tangan saya gitu. Udah gitu, terus ngumpet lagi aja itu si babi hutan itu ke semak-semak yang di belakang Polsek lama itu yang di.
Warga mengaku heran akan kemunculan babi hutan karena tidak ada habitat hewan buas tersebut di hutan dekat pemukiman warga. Petugas kepolisian setempat kini menyelidiki asal-muasal babi hutan itu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga dianiaya security, puluhan ojek online menggeruduk gedung Multivision Tower di Setiabudi, Jakarta. Akibat penganiayaan itu, pengemudi ojek online luka robek pada bagian kepala. Puluhan pengemudi ojek online menggeruduk gedung Multivision Tower di Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dengan beramai-ramai, pengemudi ojek online berusaha masuk ke dalam gedung untuk bertemu pihak keamanan. Peristiwa ini menyusul setelah adanya salah satu driver ojek online yang dianiaya oleh security gedung hingga menyebabkan luka robek pada bagian kepala. Kejadian ini berawal dari korban yang salah masuk gedung ketika akan mengantar paket. Setelah ditegur, tiba-tiba korban dan pelaku yang merupakan security gedung cekcok hingga terjadinya penganiayaan. Gimana kita nggak tahu ya, dijorok-jorokin, dilerai dah di sini. Udah sampai sana, sampai ke sana lagi, yang gojeknya tiba-tiba dia bawa double stick pulang belakangan. Setelah polisi tiba, di lokasi situasi berangsur kondusif, hingga akhirnya pelaku dibawa ke kantor Polsek Setiabudi oleh pihak gedung. Namun, masa ojol yang masih emosi sempat merusak kendaraan mobil yang membawa pelaku. Kita tindak lanjut sesuai dengan prosedurnya, ya. Jadi tadi kawan-kawan ojek sempat datang ke Polsek, ya, tapi sudah kami redam. Tapi tadi kita coba untuk redakan, ya, sudah diserahkan kepada Polsek. Kami minta kepada teman-teman ojol untuk percayakan kepada kami. Kita akan proses sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Hingga saat ini, kasus dugaan penganiayaan pengemudi ojol masih dalam pemeriksaan kepolisian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam puluhan ribu rumah di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil, Aceh. Banjir juga menyebabkan akses jalan utama terputus hingga sejumlah kecamatan terisolir. Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang merendam lebih dari 30.000 rumah dan terus meluas hingga ke 12 kecamatan. Banjir merendam dengan ketinggian 1 hingga lebih dari 2 meter. Tingginya intensitas hujan menyebabkan sejumlah sungai meluap karena tidak mampu menampung debit air. Banjir juga meluas ke perkebunan warga yang sebelumnya tidak terdampak. Banjir ini merupakan banjir tahunan yang selalu terjadi di penghujung tahun. 1,5 meter. Tapi pagi tadi sekitar dapat informasi sudah mulai surut, akhirnya turun ke hilir, sehingga sekarang yang parah adalah hilir. Banjir juga menyebabkan jalan menuju wilayah hulu maupun wilayah hilir terputus yang menyebabkan beberapa kecamatan terisolir. 1,5 meter. Tapi pagi tadi sekitar dapat informasi sudah mulai surut, akhirnya turun ke hilir, sehingga sekarang yang parah adalah hilir. Begitu juga di Kabupaten Aceh Singkil, banjir meluas hingga merendam 3 kecamatan. Banjir yang merendam 6 desa berdampak pada 420 jiwa. Kepala desa mengimbau warga untuk waspada jika sewaktu-waktu debit air meningkat. Saat ini rata-rata ketinggian banjir di Kabupaten Aceh Singkil berkisar 50 cm hingga 1 meter. Dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil, Aceh, Muhammad Alfi, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melalui proses panjang persiapan dan pemilihan, Kemenparekraf akhirnya memberikan penghargaan kepada Desa Wisata pada Malam Puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Desa Wisata terfavorit 2022 jatuh kepada Desa Wisata Buluduri di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara.
Malam Puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 digelar di Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf setelah menuntaskan visitasi ke-50 desa wisata di seluruh Indonesia. Desa wisata terfavorit 2022 jatuh pada Desa Wisata Buluh Duri di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi setiap desa untuk terus berjuang membangun desanya dengan sumber daya alam yang ada di masing-masing desa. Dan ini pecah rekor 140.000 likes untuk Desa Wisata Buluh Duri dari Serdang Bedagai atau Sergei, Sumatera Utara. Ini luar biasa berarti partisipasinya. Jadi kalau dilihat 140.000 itu udah jauh lebih banyak dari penduduk Serdang Bedagai, dari penduduk desanya. Pada kesempatan yang berbeda, Menparekraf menghadiri Festival Kuliner Jajanan Bango yang digelar di area Plaza Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sandiaga berharap dengan adanya festival ini dapat membangkitkan sektor pariwisata, khususnya di bidang kuliner, sehingga dapat mendongkrak pariwisata dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.